Kalau bicara berangus judi online, ya, susah nggak? Susah, ya kan? Alasannya Pak, servernya di Kamboja. Ini begono, ini begini. Udahlah, ya kan? Judi ini suatu penyakit yang nggak bisa dihilangkan. Dari zaman segala nabi pun ada namanya bahasa judi itu haram. Ya kan? Judi itu nggak boleh. Tapi judi itu ada dan nggak hilang hingga saat ini. Bayangin, jadi anak yatim. Ya. Kemudian yang istri jadi janda. Dampak dari itu, ya kan? Ya istrinya bisa ngapain, anaknya juga bisa jadi ngapain. Saya bilang, kalau ada main narkoba di situ, tembak mati, yang tanggung jawab saya. Wah Pak, ini gimana? Yang satu ingin rehab. Rehab itu hanya berlaku bagi penyalahguna korban. Pengedar, kurir, bandar, kalian tembak mati. Banyak hal, Mas. Jadi dulu kita kalau nyari bahan tuh saya sampai research. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan masyarakat udah percaya. Pokoknya setiap saya mau rapat, pasti udah banyak bahan. Dari SMS, dari WA, ya. Yang banyak sekarang pakai WA dan email lah. Untuk masukan-masukan bagaimana terkait dengan penyimpangan, bagaimana terkait dengan berita-berita yang perlu untuk disampaikan kepada mitra kerja kami. Itu. Jadi tidak hanya dari dapil. Kalau dari dapil, saya pikir ya itu hanya 5% lah. Karena isu dapil itu ya bisa kita lihat bagaimana masalah, tadi saya katakan pupuk, bagaimana masalah pendidikan, bagaimana masalah kesehatan, bagaimana masalah pangan, ya kan? Sampai dengan penyakit kuku mulut dan sebagainya. Nah, yang di luar itu yang sangat banyak. Bagaimana carut-marut, sengkarut penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana ya kan penguatan sistem dan kelembagaan di mitra-mitra kerja yang harusnya dihadirkan. Kalau secara internal teman-teman mitra ini kan bagaimana promosi, mutasi, demosi ini harus transparan, akuntabel dan berkepastian. Jadi orang nggak stres. Hari ini saya jadi anak Akpol, saya akan tahu tamatnya saya akan menjadi apa. Nah, begitu juga di kementerian lembaga. Saya jadi kerja di imigrasi, umur sekian pastinya saya minimal jadi menjabat sebagai apa. Nah, ini internal. Internal itu bicaranya mengenai masalah mungkin sumber daya manusia. Tapi di luar itu masalah yang disampaikan oleh aspirasi rakyat ini bagaimana hukum itu harus berkepastian dan berkeadilan. Nah, ini yang beririsan dengan kepentingan mitra kerja. Selama ini kita sampaikan secara baik. Artinya apa? Kita selalu memberikan masukan, tapi tanpa mengurangi penghormatan antar lembaga. Kami diajarkan oleh Ibu Ketua DPR, oleh Mbak Puan, ya. Kita mengkoreksi wajib hukumnya. Karena tugas parlemen itu parley, untuk bicara, melakukan fungsi pengawasan, ya kan? Tapi lakukan yang terbaik. Karena bayangkan kalau mitra kami ini Komisi 3, polisi, jaksa, hakim, KPK dan sebagainya. Wong dia bener aja orang sering salah. Ah, polisinya nggak bener. Padahal dia kerja bener. Apalagi kalau kita tambahin lagi nih, DPR ikut-ikutan bilang polisinya salah, makin sah itu salahnya polisi. Nah, makanya kami selalu mengkoreksi itu di ruang-ruang tertutup. Banyak orang yang menyangka, ya, kami tidak bekerja. Padahal kita bekerja dengan baik. Bekerja dengan adab, etika, dan moralitas. Itu yang saya katakan, kalau kita sampaikan di ruang terbuka, gaduh. Kita bilang, Pak, bisa selesaikan, tahu salahnya, bisa dikoreksi berapa lama. Kalau sudah selesai, apa lagi? Ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan dan sangat banyak lah. Hari-hari kita ini kalau di Komisi 3 ini karena laporannya banyak, ya.
Ya, saya pikir mungkin kalau anggota Komisi 3 ya bener ya, itu nggak ada waktu untuk ngurusin yang lain. Karena laporan yang masuk ke kita banyak banget. Oh ya, justru kalau masalah yang kayak gitu, saya tuh orang yang paling minta agar penerbitan SIM itu dibuat penuh kehati-hatian. Bukannya sulit ya, bukan beda penuh hati-hati dengan dipersulit itu enggak. Makanya biasa di dapil saya, orang nyari SIM itu, orang Blitar nyari SIM-nya di Bali. Di mana, karena kalau di Blitar itu susah. Kenapa? Ada Pak Arteri. Kenapa susah? Karena teman-teman tahu nggak, di Jawa Timur itu setiap tahun orang desa itu meninggal karena laka lantas. Saya juga bilang, saya mohon maaf sekali kepada warga masyarakat Blitar, Kediri, Tulungagung. Karena memang ini kan kekuasaan saya hanya 3 kabupaten, 2 kota ini. Kami akan meminta polisi-polisi di sana untuk bekerja sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya untuk bisa menerbitkan SIM kepada orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Tapi saya juga punya cara dan solusi. Maka di tiap-tiap Polres mereka itu berlomba atau mengadakan bimbel gratis. Jadi sore-sore itu di tiap kantor-kantor Polres, teman-teman polisi itu ya menyelenggarakan bimbingan gratis. Kalau bimbel bayar nggak boleh loh. Bimbel gratis. Ya, itu berkat kerja hebatnya teman-teman di Polres ya. Iya mau, sanggup nggak? Sanggup, iya karena kalian buat susah ya. Grade-nya tinggi. Nah, bagaimana mereka bisa grade tinggi kalian latih. Di situlah mereka berlomba-lomba untuk datang dan mereka mau datang. Satu desa, hampir 6.000 orang meninggal di Jawa Timur hanya karena laka lantas. Bayangin, jadi anak yatim, ya. Kemudian yang istri jadi janda. Dampak dari itu, ya kan? Ya istrinya bisa ngapain, anaknya juga bisa jadi ngapain. Jadi itu yang betul-betul menjadi concern itu. Kedua, masalah narkoba. Saya menciptakan yang namanya desa bersinar itu harus bisa menjadi desa pembeda. Tidak hanya menghadirkan agen-agen pemulihan. Saya bilang, kalau ada main narkoba di situ, tembak mati yang tanggung jawab saya. Wah Pak, ini gimana? Yang satu ingin rehab. Rehab itu hanya berlaku bagi penyalahguna korban. Pengedar, kurir, bandar, kalian tembak mati. Kok tembak mati Pak? Biar nggak jadi fitnah. Kalau ditembak mati, keluarganya teriak. Wong aku kan sudah koordinasi dengan si A, si B, masa ditembak mati, Pak? Ceritalah itu. Jadi menegakkan negara ini, ya, ngurusin negara ini sebenarnya nggak susah-susah banget. Asal kita punya niat, ya, ketulusan hati, ya, dan mau punya komitmen orang bersih dari diri sendiri. Gitu. Banyak hal lah, ini kita bicaranya tadi masalah SIM, masalah narkoba, ya, masalah yang lain itu. Nah sekarang ini ya kita harus hati-hati juga nih. Ini semua saya udah bicara sama teman-teman di cyber, ya kan. Kalau bicara berangus judi online, ya susah nggak? Susah, ya kan? Alasannya Pak, servernya di Kamboja, ini begono, ini begini. Udahlah, ya kan? Urusan bicara situs porno, ya kan? Udah mau servernya di mana ya, itu bisa. Ya kan? Ini masalahnya kita mau bicara serius atau tidak. Ini hanya bicara mengenai butuh keseriusan. Ya kan? Sama bicara pinjol, hanya di negara kita, jangankan pinjol yang benar ya. Ya, pinjol yang nggak benar. Pinjol yang benar pun saya tuh protes. Ya. Pinjaman yang
tanpa online saja saya protes. Karena di negara inilah kredit konsumsinya yang sangat besar. Kok orang boleh ya kredit, gajimu cuma 3 juta suruh kredit motor, dengan dikasih 50.000, 100.000, 50.000 bisa bawa pulang motor. Harusnya ada proteksi. Kredit itu ya, itu namanya pinjaman. Pinjaman itu berbunga. Artinya harga belinya tidak sama dengan harga beli sebenarnya kalau kamu beli uang cash. Jadi apa? Yang bisa kamu beli melalui pinjaman itu adalah barang-barang produksi. Di luar itu nggak boleh. Ini kalau perspektif saya. Udah, itu di-ban. Nah, tapi kan akan mengganggu, ya kan? Dunia usaha atau mungkin sektor-sektor keuangan yang terkoneksi dan sebagainya. Kalau saya sederhana, udahlah pinjaman itu, kartu kredit itu, pinjol itu, ya boleh asal untuk barang produksi. Barang produksi itu nanti terukur. Apabila kalian barang produksi urusannya dengan Kementerian Perindustrian, nah, ada pengawasnya namanya Kemenperin. Apabila kamu beli jadi modal alat pertanian, nanti Kementerian Pertanian yang melakukan supervisi. Tapi kalau mau beli motor, beli mobil, nanti kita akan menjadi karyawan-karyawan yang hebat. Bukan menjadi pengusaha dan pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini yang terjadi di kita. Kelas menengah kita itu bukanlah pemimpin. Tapi menjadi banyak ya, saya bukan mengatakan banyak juga yang menjadi pemimpin ya. Tapi akan menjadi apa? Menjadi pegawai-pegawai. Menjadi karyawan-karyawan pemodal. Tanpa sadar. Saat ini bangga kerja di mana. Enggak, Bang. Kita bangga kalau kita bisa mempekerjakan orang. Gitu loh. Ini yang harus dibuat kesepahaman. Saya tidak mau mengatakan kita berkiblat sama Cina. Cina pun demikian. Oke, kredit saya kasih sebanyak-banyaknya, tapi untuk modal produksi. Ini enggak. Nah, kita kembali lagi ke masalah judi. Judi ini suatu penyakit yang nggak bisa dihilangkan. Dari zaman segala nabi pun ada namanya bahasa judi itu haram. Ya kan? Judi itu nggak boleh. Tapi judi itu ada dan nggak hilang hingga saat ini. Nah, caranya gimana? Pilihannya dua. Ya. Mau kita katakan ini dilarang, tapi kita butuh penegakan hukum yang ekstra. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa selesaikan. Ya. Atau kita katakan ini tidak dilarang, tapi hak menguasai negaranya hadir. Dilakukan kontrol yang ketat. Oh kok begitu? Jadi halal dong judi. Saya hanya mau mengajak semua pihak, kita ini tidak boleh menjadi bangsa yang munafik. Betul. Sama, kalian tutup yang namanya lokalisasi, ya, tapi sumber utamanya yang namanya orang melacur itu, ya, ada terus. Akhirnya apa? Lokalisasinya tutup, pelacurannya tetap jalan. Sama ini judi juga begitu. Judi kalian katakan itu haram, tapi di depan matamu ada judi yang nggak ditangkap-tangkap. Nah, pilih mana? Nah, ini juga kan kebijakan dan politik hukum negara juga harus hadir.